Bintuhan adalah sebuah nama ibu kota daerah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Untuk menuju ke sana membutuhkan waktu lebih kurang 5-6 jam perjalanan, atau tepatnya berjarak lebih dari 220 km dari kota Bengkulu. Sebagai sebuah kota kecil paling ujung Provinsi Bengkulu, Islamisasi kota Bintuhan tidak terlepas dari para ulama atau tokoh penyebar Islam di masa lampau melalui media dakwah yang digunakan. Salah satunya adalah pendirian masjid dalam mensyiarkan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jejak Islam. Sebagai sebuah kota kecil yang berada di paling ujung Provinsi Bengkulu yang masih kental akan nuansa Islaminya, Kota Bintuhan memiliki banyak bangunan bersejarah dan juga tokoh penyebar agama Islam dalam mensyiarkan agama pada masa lampau. Nah, hal ini ditandai dengan adanya Masjid Agung Al-Kahfi, di mana Masjid Agung Al-Kahfi ini merupakan masjid termegah yang ada di Kota Bintuhan ini. Nah, pada Jejak Islam kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk menggali lebih dalam bagaimana sejarah dari Masjid Agung Al-Kahfi ini. Nah, setelah itu kita akan melihat juga Masjid Asyakirin, di mana Masjid Asyakirin ini merupakan masjid tertua yang ada di Kabupaten Kaur ini. Lalu seperti apa selengkapnya? Terus ikuti perjalanan kami bersama saya Kosi Sora Mizenda dalam Jejak Islam. Masjid Agung Al-Kahfi yang terletak di pusat kota Bintuhan, tepatnya di Jalan Desa Pasar Baru, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Merupakan masjid termegah yang pernah dibuat di tahun 2013 silam dan sengaja dibangun untuk menjadi salah satu ikon tempat ibadah umat muslim oleh masyarakat bumi Saase Seijian ini. Tak hanya itu saja, keberadaan Masjid Agung Al-Kahfi adalah tempat untuk masyarakat Kabupaten Kaur untuk menunaikan ibadah, melainkan juga sudah menjadi tempat wisata religi dari berbagai penjuru antar kabupaten. Karena mengingat Kabupaten Kaur khususnya Kota Bintuhan ini adalah mayoritas Islam dan taat, maka itu perlu dibuat satu lambang tanda masyarakatnya atau daerahnya kuat dengan agama, maka didirikanlah Masjid Agung. Maka dinamakan Masjid Agung Al-Kahfi Kabupaten Kaur yang terletak persis di tengah-tengah kota Bintuhan, tepatnya di samping Lapangan Merdeka, dan tujuannya gunanya adalah sebagai salah satunya di antaranya ialah lambang, yaitu keagamaan di Kabupaten Kaur yang terletak di Kota Bintuhan atau pusat ibu kota Kabupaten Kaur. Dibangun dengan ukuran 32 kali 32 meter persegi dan terdiri dari 3 lantai. Masjid Agung Al-Kahfi memiliki sentuhan bangunan masjid modern dengan tetap menggunakan arsitektur khas Indonesia dan sengaja dibangun dengan konstruksi megah agar bisa menampung ribuan masyarakat untuk menunaikan ibadah. Makna daripada Al-Kahfi adalah Kaur hijrah fisabilillah. Jadi dengan harapan itu artinya Kaur hijrah fisabilillah ini diharapkan kepada masyarakat Kaur. Dengan setelah berdirinya Masjid Agung Al-Kahfi ini dimohonkan kalau tadinya kegiatan keagamaan dan juga motivasi keagamaan masyarakat di Kabupaten Kaur ini belum begitu kencang atau belum begitu spirit untuk melaksanakan dan mengamalkan
tentang ajaran-ajaran agama Islam ini, maka dengan inilah Kaur Hijrah Fisabilillah ini kita bergiat-giat berlomba-lomba untuk fastabiqul khairat, untuk mengejar akhirat, yaitu dengan kata-kata di Al-Kahfi itu. Ini dia Masjid Agung Al-Kahfi. Nah, selaras dengan namanya, Agung berarti besar dan Al-Kahfi sendiri diambil dari surat Al-Kahfi dalam Al-Quran. Nah, bila kita lihat dari dalam maupun dari luar bangunan masjid ini, tampak arsitektur yang sangat megah dan juga nyaman. Dan menurut informasi yang saya dapatkan tadi, ternyata masjid ini juga sering digunakan pada kegiatan lomba mengaji maupun lomba azan anak-anak. Cukup menarik bagi saya untuk menelusuri bangunan yang memiliki luas lahan 3.000 meter persegi ini. Berbeda dengan bangunan masjid pada umumnya, menara masjid ini dibangun cukup jauh dari bangunan utama, yakni berada di sisir timur Laut Lapangan Merdeka. Dan tak hanya itu saja, akses menuju ruang utama untuk beribadah berada di lantai 2 dan 3. Sedangkan lantai dasar Masjid Agung Al-Kahfi ini digunakan untuk area akomodasi dan penunjang aktivitas masjid. Di samping untuk meningkatkan fasilitas dan kuantitas keagamaan di Kabupaten Kaur, kami juga memfasilitasi untuk bagaimana daya tarik Masjid Agung Al-Kahfi ini untuk wisata religi, terutama kepada masyarakat Kabupaten Kaur, Kota Bintuhan khususnya, namun juga kepada umum, yaitu masyarakat di luar Kabupaten Kaur, yaitu kami siapkan ada di bawah tangga itu ada kolam yang berukuran hampir 25 kali 25 meter itu, kedalaman 1 meter. Itu tadinya kami isi dengan ikan biasa, ikan nila, tapi setelah kami pelajari rupanya kurang begitu menarik, dan saat ini kami kuras, kami ganti lagi nanti dengan fasilitas air yang akan begitu baik dan jernih, dan kami buatkan saringan, filter segala macam, hingga akan kami isi dengan ikan hias, ikan koi kata orang itu. Artinya terutama anak-anak itu banyak senang sekali dengan taman religi atau kolam ikan yang kita tempat wisata itu banyak ikan-ikan hias, apalagi sudah besar-besar dan jinak-jinak kata-kata. Nah, dengan itu nanti artinya kami bisa melaksanakan suatu artinya tamasya religi yang begitu ramai dan berminat kepada anak-anak khususnya di Kota Bintuan ini maupun datang dari luar daerah yang kami harapkan, dan juga di luar provinsi, luar Kabupaten Kaur ini. Menurut saya kelebihan Masjid Agung Al-Kahfi di Kaur ini kenyamanannya luas, tempatnya sejuk, pokoknya nyaman lah. Kami sedang jalan-jalan, kami sempatkan singgah di Masjid Al-Kahfi ini. Tempatnya luas dan nyaman. Kritik saya yaitu kebersihannya lebih ditingkatkan lagi. Harapan kedepannya saya yaitu mudah-mudahan Masjid Agung Al-Kahfi ini lebih ditingkatkan lagi keindahannya, supaya jamaah yang datang bukan sekedar untuk sholat saja, tapi untuk
wisata religi. Berkisah tentang berdirinya Masjid Agung Al-Kahfi ini tidak hanya membangkitkan gairah tentang beribadah. Para pengagas dan pemuka agama membentuk program Tahfiz Quran yang akan ditanamkan sejak dini untuk generasi masyarakat Kabupaten Kaur. Dengan menitik beratkan pendalaman ilmu agama, tujuan berdirinya Tahfiz Quran tidak lain yakni mencetak para generasi untuk hafal Al-Quran. Pemirsa, dalam membangun sebuah masjid tidak hanya diperuntukkan untuk sebagai sarana ibadah saja, namun juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan Islami maupun mengarah pada pemberdayaan masyarakat madani, di mana masyarakat saling bahu-membahu dalam menerapkan nilai-nilai Islami dalam membangun kesejahteraan umat. Nah, tak jauh dari Masjid Agung Al-Kahfi ini juga terdapat Masjid Asyakirin, di mana menurut informasi yang saya dapat, Masjid Asyakirin ini merupakan masjid tertua yang ada di Kabupaten Kaur ini. Nah, lalu seperti apa sejarah dari Masjid Asyakirin ini? Tetap ikuti saya dalam Jejak Islam. Yang ini aja, yang... Sejarah masuknya Islam di Kota Bintuhan merupakan bagian dalam proses Islamisasi di wilayah Kabupaten Kaur. Salah satunya adalah melalui jalur pendidikan yang digagas oleh Datuk Ma'ruf dan beberapa temannya ketika itu. Dengan mendirikan masjid bernama Asyakirin di tahun 1905, masjid ini menjadikan masjid tertua di Kota Bintuhan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Nah pemirsa, ini dia Masjid Jami Asyakirin, ialah masjid paling tua yang ada di Kota Bintuhan ini. Tidak jauh dari Masjid Agung Al-Kahfi tadi, hanya berjarak sekitar 100 meter. Dan jika kita lihat dari tampang depan masjid ini didominasi oleh warna hijau pemirsa. Yuk, untuk lebih detailnya kita langsung masuk ke dalam. Awalnya itu gagasan itu dari 1905. 1905 itu udah ada gagasan, tapi saat itu tuh kan ada maklum, saat itu kan masih zaman penjajahan itu. Jadi ada yang nggak kesepakatan, nggak ada ini. Jadi karena ada perselisihan itu, jadi diambil alih lah oleh Datuk Haji Ma'ruf, Datuk Ma'ruf ini. Lalu langsung dia ambil alih karena langsung diwakafkanlah tanah ini oleh Datuk Ma'ruf itu. Tadinya sih ukurannya sih kecil, hanya sekitar 10 meter kali 10 awalnya. Kini setelah itu mengalami sekian puluh tahun 5960 itu baru digarap, diperbesar ini. 5960 itu. Dengan istilahnya prakarsanya dulu tuh sini ada Widana ya, asisten Widana itu Camat Talib, Widana Talib dulu tuh. Dan juga ini yang menggambar ini juga dulu tuh ada PS ini dulu tuh, penilik sekolah. Itu Baharudin namanya tuh. Dari tumbuhan dia penilik sekolah sini. Berdasarkan informasi, dahulu Masjid Jami ini masih sangat kecil ukurannya.
lebih kurang sekitar 10 kali 10 meter persegi. Hingga mengalami perubahan saat ini yakni berukuran 24 kali 24 meter persegi, tanpa merubah bentuk masjid yang lama. Dibangun dengan konstruksi kayu, berdinding, tembok, serta atapnya yang berwarna hijau hingga kubah kecil berwarna emas di atasnya. Sebagaimana bentuk atap masjid para wali yang ada di Indonesia pada umumnya. Di sebelah ini kan rumahnya yang rumah tua itu. Nah itu rumah datuk tuh dulu tuh. Itu makanya langsung karena ke dalam ini tanah kan, tanah dia dan wakaf. Itu langsung dia karena ada persisian waktu mau mendirikan masjid itu, langsung diambil alih dari Datuk Ma'ruf ini. Langsung dia wakafkanlah tanah ini. Nah, sehingga terjadilah masjid. Dan selesainya itu lama. Tahulah setahun zaman itu kan. Selesainya bisa sampai 10 tahun mungkin, tapi udah walaupun belum selesai udah dipakai untuk jamaah, untuk sholat apa. Nah untuk renovasi yang sebesar ini nih 5960 itu, tahun 5960, karena waktu itu saya sendiri itu masih kelas 4 SD. Masih udah ingat tapi ini kelas 4 SD itu. Nah itulah yang menggambarnya itu ya PS penilik sekolah saya bilang Baharudin itu, dan yang sponsor itu memperkarsa itu termasuk ya Haji Alwi Syukur itu dengan Widana Talib waktu itu. Bukti jejak keislaman dari penggagas Masjid Jami Asyakirin yakni Haji Datuk Ma'ruf yang masih kita lihat sampai saat ini adalah rumah tua yang berlokasi tidak jauh dari Masjid Jami saat ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Masjid Jami ini sudah mengalami perombakan sebanyak 2 kali. Dan fondasi pertama Masjid Jami saat itu berada di area rumah ini. Ketika hendak diperbesar, masjid yang semula berukuran kecil dirombak dan dibangun yang baru, seperti yang terlihat sekarang ini. Rumah ini dari tahun 1900-an kali, termasuk rumah dia dingin rumah kami itu 1926 itu udah jadi tuh. Emak kami istilahnya itu lahir di situ. Emak tuh lahir tahun 1909. Jadi dari tahun 1900-an ini. Dan inilah tembok dari pagar masjid yang dulu, yang ukuran 10 kali 10 dulu. Makam di sini karena anak cucu itu udah banyak di luar, jadi nggak teratur, nggak keurus lagi, nggak ketahuan lagi di mana tuh. Sebagai salah satu masjid tertua di Kota Bintuhan, sejak berdirinya Masjid Asyakirin ini, aktivitas keagamaan pun masih tetap dipertahankan sampai saat ini. Misalnya saja, Masjid Jami ini digunakan sebagai tempat pertemuan organisasi keislaman. Dan apabila kegiatan keagamaan lainnya, masyarakat sekitar lebih memilih Masjid Jami ini sebagai tempat pusat informasi dan kegiatan keagamaan. Menurut pesan-pesan dari pendahulu-pendahulu saya, itu harus dipertahankan. Seperti misalkan ada orang pernikahan, itu ada zikir, itu orang-orang masjid yang duluan tampil, yang memimpin acaranya orang masjid. Kemudian begitu juga kalau ada hari-hari besar Islam, misal Maulid Nabi, desa-desa lain berpedoman dengan kita, dengan Masjid Asyakir Jami ini.
untuk bangunan dari Masjid Jami Asyakirin ini Pak, ini kan pastinya sudah ada yang dimodifikasi atau dirombak ya Pak ya. Kalau yang masih tetap dipertahankan ciri khasnya dari dulu, ada nggak Pak dari segi bangunan? Ada. Jadi itu dia ini mihrab ini, tempat khatib hari Jumat, hari Lebaran, ini di sini. Ini tetap dipertahankan ini. Dulu Dari atau dulu. sudah ada dimodifikasi Cuman dari kita hanya dipoles-poles saja, cuman bentuknya nggak berubah. Nah, seperti cat ini kita kasih cat ini apa namanya itu warna emas dan ini tuh seperti kayak apa namanya itu kayak apa keramik kayak apa di sini nih. Tapi bentuknya sih nggak berubah, asli begini, tetap begini. Khususnya lagi pandemi saat ini, bagaimana harapannya Pak? Semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kegiatan-kegiatan masjid itu selalu bangkit dan meningkat lagi gitulah kira-kiranya. Untuk jamaahnya mungkin? Untuk jamaahnya ya kita sekarang memprogram, baru kita programkan seperti sekarang tuh ada Jumat Berkah, kita memulaikan untuk jadi pulang Jumat itu ada nasi kotak kita siapkan. Insya Allah itu akan kita laksanakan. Pemirsa, pada umumnya bukti jejak peninggalan Islam di Kota Bintuhan baik berupa bangunan masjid, makam, tokoh penyebar Islam ataupun aliran mazhab yang digunakan. Ini membuktikan bahwa sejak dahulu proses Islamisasi di Sumatera telah merambat ke Kota Bintuhan, yakni kota yang dikenal dengan sebutan Bumi Saase Seijan. Oke, makasih ya Pak atas kesempatan dan juga informasinya tentang Masjid Asyakirin ini sebagai masjid tertua yang ada di Kabupaten Kaur ini. Saya pamit dulu ya Pak ya. Assalamualaikum. Demikianlah Jejak Islam kali ini. Akhirnya saya Kosi Sanami Zenda mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Saksikan terus Jejak Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.